Perkenalkan, nama saya Rida Amalia Nur, NIM C0141921111. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai glomerulonefritis. Dimulai dari definisinya. Jadi, glomerulonefritis adalah penyakit inflamasi atau non-inflamasi pada glomerulus yang menyebabkan perubahan permeabilitas, perubahan struktur, dan fungsi glomerulus. Data imunopatologik dan eksperimental menyokong bahwa kerusakan glomerulus pada glomerulonefritis merupakan mekanisme imunologik. Kemudian untuk etiologinya, sebagian besar etiologi glomerulonefritis tidak diketahui, kecuali yang disebabkan oleh infeksi beta streptococcus pada glomerulonefritis pasca infeksi streptococcus atau akibat virus hepatitis C. Faktor presipitasi misalnya infeksi dan pengaruh obat atau pajanan toksin dapat menginisiasi terjadinya respon imun serupa yang menyebabkan glomerulonefritis dengan mekanisme yang sama. Untuk klasifikasinya, secara garis besar, glomerulonefritis dibagi dua, yang non-proliferatif dan juga proliferatif. Glomerulonefritis non-proliferatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu glomerulonefritis lesi minimal, yang merupakan salah satu bentuk yang sering dikaitkan dengan sindrom nefrotik dan disebut pula sebagai nefrosis sulpoid. Yang kedua adalah glomerulosklerosis vokal dan segmental. Secara klinis memberikan gambaran sindrom nefrotik dengan gejala proteinuria masif, hipertensi, hematuri, dan sering disertai gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga adalah glomerulonefritis membranosa, yang sering merupakan penyebab sindrom nefrotik. Sedangkan yang lain dikaitkan dengan infeksi hepatitis virus B atau C, tumor ganas, atau akibat obat, misalnya preparat emas, penisilinamin, obat antiinflamasi non-steroid. Kemudian untuk yang glomerulonefritis proliferatif terbagi atas dua. Yang pertama itu glomerulonefritis membranoproliferatif. GNMP dibagi menjadi primer yang penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik dan sekunder akibat infeksi kronik, krioglobulinemia, dan penyakit autoimun sistemik. Sedangkan yang kedua adalah glomerulonefritis progresif cepat, mempunyai etiologi dan patogenesis yang berbeda tergantung penyebabnya, misal GNAPS, sindrom Goodpasture, lupus nefritis, vaskulitis, krioglobulinemia, atau idiopatik. Kemudian untuk patomekanismenya, secara garis besar, dua mekanisme glomerulonefritis, yaitu circulating immune complex dan terbentuknya deposit kompleks imun in situ. Selain kedua mekanisme tersebut, GN dapat dimediasi oleh imunitas seluler atau cell-mediated immunity. Untuk gejala dan tandanya, jadi pada glomerulonefritis dapat ditemui hematuria dan proteinuria asimptomatik yang disertai silinder eritrosit. Urinnya tampak berwarna kecoklatan. Sedangkan pada sindrom nefrotik ditemukan proteinuria, edema nasarka, hipoalbuminemia, dan hiperlipidemia. Pada sindrom nefritik ditemukan hematuri, silinder eritrosit, proteinuri, edema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Pada glomerulonefritis progresif cepat, akan ditemukan kerusakan mendadak dan berat, penurunan fungsi ginjal dalam beberapa hari atau minggu, tanda uremia akut, gambaran nefritik, gambaran histologik spesifik, sedangkan pada glomerulonefritis kronik akan ditemukan proteinuria persisten dengan atau tanpa hematuri, disertai penurunan fungsi ginjal progresif lambat. Untuk tata laksananya, dilakukan pemantauan klinik reguler, kontrol tekanan darah, dan proteinuria dengan ACE inhibitor sebagai pengobatan konservatif. Target tekanan darah pada pasien glomerulonefritis adalah kurang dari 125/75, karena proteinuria yang terjadi adalah lebih sama dengan 1 gram per 24 jam. Untuk asupan proteinnya diberikan 0,8 gram per kilogram berat badan per hari sesuai dengan berat badan ideal. Pemberian kortikosteroid merupakan terapi inisial pada beberapa glomerulonefritis.
Pencegahan primer tidak dapat dilakukan karena etiologi glomerulonefritis secara pasti tidak diketahui. Kecurigaan terhadap glomerulonefritis dengan ditemukannya edema periorbita, proteinuri, atau hematuri pada pemeriksaan urin diharapkan dapat ditegakkan diagnosis glomerulonefritis lebih awal dan dilakukan pengobatan segera untuk mencegah perkembangan penyakit. Pencegahan sekunder ditujukan untuk menghambat progresivitas penyakit menuju penyakit ginjal tahap akhir, sedang pencegahan tersier dilakukan untuk mencegah kecacatan atau menghambat masuknya ke program pengobatan pengganti ginjal. Untuk prognosisnya, jejas glomerulus yang terjadi pada glomerulonefritis sering tidak dapat pulih kembali, sehingga menyebabkan fibrosis glomerulus akibat proses inflamasi. Baik, cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.